Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiawan dengan NIM mahasiswa 190702. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas akhir dalam mata kuliah manajemen risiko, yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil. Yang pertama-tama, marilah kita mulai video kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas dan dapat dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada risiko investasi. Dari pengertiannya sendiri, risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Hal tersebut terdapat dalam PBI nomor 13 /23 PBI tahun 2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Kemudian, risiko investasi yaitu risiko yang muncul dari kontrak kerjasama partisipasi modal dalam pembiayaan atau kegiatan bisnis di mana bank ikut menanggung risiko. Hal tersebut dapat ditemukan dalam IFSB tahun 2005. Kemudian risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan bagi hasil yang berbasis kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai atau profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan oleh nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Apa sih cangkupan dan komponennya dari risiko investasi ini? Yang pertama adalah risiko investasi terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil atau akad sirkah, tidak termasuk investasi pada aset keuangan, dan termasuk dalam risiko kredit dan risiko pasar. Kemudian pembiayaan bagi hasil itu terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan yang tadi akad sirkah khususnya pertanian. Dalam akad sirkah itu dibagi lagi menjadi ada muzaraah atau penyerahan lahan dan bibit oleh pemilik kepada pengelola. Kemudian ada mukharabah, penyerahan lahan oleh pemilik sedangkan bibit dari pengelola. Kemudian yang terakhir ada musyakoh, penyerahan perawatan tanaman kepada pengelola. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 hal, yaitu yang pertama muzaraah, penyerahan lahan dan bibit oleh pemilik kepada pengelola. Jadi sepenuhnya dilakukan oleh si pemilik nih, ngasih istilahnya modal lah kepada si pengelola, ya kan. Nah, kemudian yang kedua ada mukharabah, penyerahan lahan oleh pemilik sedangkan bibitnya dari si pengelola nih. Jadi misalnya pemodal itu menyediakan lahan pertanian sekitar misalnya 2 hektar gitu. Nah, bibitnya itu dari si pengelola. Kemudian yang terakhir ada musyakoh, penyerahan perawatan tanaman kepada pengelola gitu. Nah, dasar perhitungan bagi hasilnya itu gimana sih? Bagi hasil pendapatan, yang pertama ada pendapatan kotor dan pendapatan bersih yang pastinya, ya kan, namanya bagi hasil. Kemudian bagi keuntungan atau kerugian seperti di awal, profit and loss sharing. Dalam net revenue sharing dan profit atau loss sharing, komponen biaya yang akan dibebankan ke dalam bagi hasil harus ditetapkan dan disepakati pada akad untuk menghindari moral hazard dari mudharib atau nasabah. Berdasarkan akad sirkah atau bagi hasil, bank syariah harus menanggung kerugian dari pembiayaan bagi hasil kecuali mudharib lalai dalam mengelola usahanya sesuai kriteria yang disepakati antara bank dan mudharib dalam akad. Jadi awalnya itu sudah ada kesepakatan bersama dulu nih. Nah, mengalami kerugian tapi disebabkan oleh si mudharib ini, si pengelola ini tidak melakukan usahanya sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, mudhorin melanggar akad atau komponen yang disepakati dalam kontrak. Intinya bank tidak menanggung kerugian apabila hal tersebut
dilakukan atas kesalahan dan kelalaian mudorib yang tidak melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan akadnya. Nah, gimana sih caranya kita mengelola risiko investasi ini biar istilah kata menghindari yang namanya kerugian gitu. Yang pertama ada know your customer. Kita harus mengetahui nih mudorib kita tuh kayak gimana orangnya gitu. Dengan cara apa? Kita melihat data history dengan bank di mana mudorib sudah mempunyai reputasi yang baik gitu kan. Kemudian analisis pembiayaan yang baik. Kemudian menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil, akad yang kuat dan juga jelas, menjamin posisi hukum bank, mencegah perselisihan terkait komponen dalam kontrak terutama pada proses legitasi. Kemudian selanjutnya ketika hal tersebut udah dilakukan, kita akan usaha berkelanjutan yaitu dengan monitoring yang ketat atau continue, terus percadangan, penghapusan aktiva produktif, kemudian ada yang namanya jaminan gitu. Nah, oke, sekarang tadi kan kita sudah membahas risiko investasi. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari risiko imbal hasil. Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan dari bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank atau PBI. Risiko imbal hasil yaitu risiko akibat peningkatan pada imbal hasil acuan atau benchmark yang dapat mempengaruhi ekspektasi tingkat imbal hasil yang diminta oleh nasabah tersebut. Cangkupannya adalah ketika menempatkan dananya di bank syariah, nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik dengan kriteria lebih baik daripada bank syariah lainnya, lebih baik dari bank konvensional. Itu sudah pasti secara umum. Kemudian ketika bagi hasil sebuah bank syariah terus menurun, akan dapat menyebabkan nasabah memindahkan dananya ke bank syariah lain atau bank konvensional lain karena mereka menawarkan hal yang lebih menarik gitu. Terus ketika nasabah mulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah yang awalnya dia menaruhkan imbal hasil tersebut yang awalnya, karena faktor bagi hasil tersebut, maka bank syariah terpapar oleh risiko imbal hasil. Bila penarikan dana terjadi secara masif, maka bank syariah akan dapat terpapar oleh risiko lainnya, antara lain risiko likuiditas. Bank akan gagal memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian risiko solvabilitas. Bank gagal memenuhi kewajiban secara menyeluruh. Gitu. Terus selanjutnya akan identifikasi risiko. Naiknya suku bunga acuan akan meningkatkan ekspektasi nasabah bank syariah atas bagi hasil yang diberikan untuk dapat menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut. Bank akan terpaksa membayar bagi hasil dengan menggunakan porsi pendapatan bank. Bila kondisi ini terjadi, maka risiko bisnis komersial yang seharusnya ditanggung oleh nasabah akan diambil alih oleh bank syariah. Risiko tersebut disebut displaced commercial risk atau risiko komersial atau bisnis yang dialihkan. Dalam jangka panjang kondisi ini akan mempengaruhi permodalan bank dan akan menurunkan solvabilitas bank. Kemudian contoh terburuk dari hal tersebut terjadi pada bank di Mesir bernama International Islamic Bank for Investment and Development pada pertengahan tahun 1980-an, di mana hal tersebut terjadi pada bank tersebut menyebabkan bank syariah membayar bagi hasil melebihi pendapatannya sehingga menimbulkan yang namanya kesulitan modal. Oke, selanjutnya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah dapat diberikan dengan besaran yang stabil. Untuk melakukan hal tersebut, IFSB merekomendasikan pembentukan dan penggunaan dua cadangan dana, yaitu Profit Equalization Reserve dan yang kedua Investment Risk Reserve. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kita menyimpulkan dari pengertian investasi, kesimpulan dari investasi tersebut ya, sebagai pemodal kita harus memilih
pengelola modal kita ini orangnya seperti apa, punya histori datanya seperti apa, agar kita sebagai pemodal juga mengharapkan yang namanya keuntungan dong. Kalau kita memilih salah pengelola, maka akan seterusnya berisiko pada hal-hal yang lainnya. Sama juga dengan imbal hasil. Kalau kita dari awalnya kita menjanjikan hal-hal yang terlalu tinggi, atau kita tidak dapat memenuhkan ekspektasi nasabah, maka nasabah tersebut ketika sudah kita berikan imbal hasil dan dia melakukan yang namanya perpindahan ke bank syariah lain yang lebih menarik atau bank konvensional yang lebih menarik, maka hal tersebut akan mengakibatkan kita kekurangan modal secara menyeluruh gitu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.